Hai guys, welcome back to File Misterio. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang kutukan makam Tutankhamun nih. Kira-kira bener ada nggak sih? Jadi pada akhir tahun 1922 ada seorang arkeolog berkebangsaan Inggris yang bernama Howard Carter. Dia ini berhasil menemukan lokasi dari makam Firaun Tutankhamun yang dia itu meninggal pada tahun 1323 sebelum Masehi di usianya yang ke-18 tahun. Lokasinya ini berada di lembah para raja atau Valley of King dan melintasi sungai Nil dari Luxor di Mesir. Firaun ini udah dimakamkan di sana dari abad ke-16 sampai 11 sebelum Masehi. Dan sebagian besar makam ini udah dijarah sejak lama untuk diambil harta bendanya yang memang ikut dimakamkan. Dan Tutankhamun ini adalah yang pertama ditemukan dengan kondisi persemayamannya yang masih utuh atau belum dijarah. George Edward Stanhope Molines Herbert C. Earl of Carnarvon V atau gelar bangsawan Inggris, seorang arkeolog amatir yang membiayai proyek ini. Dia pun bergabung dengan Carter dan timnya untuk memasuki ruang pemakaman saat persemaian Tutankhamun ditemukan. Dan di sana mereka menemukan tubuh mumi Firaun yang masih muda beserta dengan benda-benda antik yang kemungkinan benda-benda ini bersifat religius gitu ya, lukisan dinding dan juga prasasti serta hal-hal lain yang dikuburkan bersama jasad sang Firaun. Penemuan ini pun menciptakan banyak kontroversi yang dimuat di banyak media pers di seluruh dunia, dan cerita tentang kutukan pada siapapun yang berani membobol makam Firaun Tutankhamun pun menjadi menyebar. Sebenarnya gak ada prasasti ataupun manuskrip tuh ya yang menyinggung tentang kutukan yang benar-benar ditemukan di makam ini. Tapi ada serangkaian kematian dalam tahun-tahun berikutnya dari berbagai anggota arkeolog tim Carter dan juga pengunjung. Maksudnya adalah orang-orang yang sempat mengunjungi situs makam ini setelah digali, yang memunculkan dan menghidupkan kisah tentang kutukan. Terutama dalam kasus kematian nih karena kekerasan atau dalam keadaan yang gak wajar. Korban kutukan yang masuk yaitu Pangeran Ali Kamal Fahmi Bey dari Mesir yang ditembak mati oleh istrinya pada tahun 1923. Kemudian ada Sir Archibald Douglas Reid yang diduga juga melakukan ronsen mumi dan meninggal secara misterius pada tahun 1924. Ada Sir Lee Stack yaitu Gubernur Jenderal Sudan yang dibunuh di Kairo pada tahun 1924. Kemudian ada Arthur Mace dari tim penggalian Carter. Dia dikatakan meninggal karena keracunan arsenik pada tahun 1928. Kemudian ada lagi sekretaris dari Carter yang bernama Richard Battle yang dia ini diduga meninggal karena dibekap di tempat tidurnya pada tahun 1929 dan ayahnya yang bunuh diri pada tahun 1930. Nama-nama yang aku udah sebutin ini memiliki kesamaan, yaitu setidaknya mereka itu pernah mengunjungi reruntuhan makam Tutankhamun. Ada juga nih kejadian yang gak lama sebelum Lord Carnarvon meninggal di Kairo pada usia 56, lampu-lampu di kota menjadi padam, yang mana kejadian ini memicu konspirasi dan juga spekulasi. Tentu kalau misalnya dibandingkan dengan kenyataan ya, cerita tentang kutukan ini menjadi konyol gitu ya, mengingat banyak orang yang bekerja atau emang pernah mengunjungi makam ini dan banyak juga yang berumur panjang. Tapi ini nggak merusak kepercayaan akan kutukan oleh mereka yang ingin mempercayainya. Carter sendiri dengan marah gitu ya menepis seluruh cerita tentang kutukan sebagai konspirasi gila yang emang benar-benar nggak berdasar. Tapi ketika dia meninggal dalam kesendirian karena penyakit Hodgkin di apartemennya di London pada bulan Maret 1939, yaitu pada usia 64 tahun, kisah kutukan Tutankhamun kembali lagi disinggung dan kembali lagi dihubung-hubungkan. Terus kutukan ini emang ada atau enggak sih? Tapi sebenarnya gini loh, kalau dibilang kutukan mungkin nggak mungkin ya, karena memang kan dari segitu banyak orang yang mengunjungi, memang ada orang-orang yang meninggal dengan cara seperti itu gitu kan. Tapi kan yang lainnya itu masih banyak yang hidup dan usianya panjang gitu. Jadi kayak masih ya mungkin ini cuma kayak dibuat, mungkin ini cuma dibesar-besarkan aja ya oleh media. Kan sering ya kayak gitu kan, nggak apa-apa dibesar-besarkan oleh media dan jadi legenda, jadi hoax, jadi cerita yang dipercaya oleh rakyat. Tapi mungkin kalau misalnya kalian percaya kalau kutukan itu ada, ya itu sih pendapat kalian ya. Tapi kalau misalnya aku sendiri sih kayaknya gak mungkin ya, karena memang yang mengunjungi makam itu luar biasa banyaknya dan gak semuanya meninggal. Kecuali emang semuanya meninggal gitu kan dengan satu sebab yang sama, ya mungkin aku juga bakal percaya. Tapi kalau misalnya melihat presentasi dari orang yang hidup lebih banyak dibandingkan orang yang meninggal, kayak gak mungkin ya kan. Segini aja video kali ini, sampai jumpa di video File Misterius selanjutnya. Bye.